Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kepekaan merupakan hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Kepekaan akan situasi dan kondisi, kepekaan akan apa yang patut kita katakan, atau kepekaan di dalam tindakan-tindakan kita serta keputusan-keputusan kita. Saudara, semuanya itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kepekaan itu sebagai orang percaya sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita peka akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, oleh karena itu, saudara, betapa penting kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita hidup dekat dengan firman dan kita hidup di dalam pimpinan Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap kita pasti mengingini kita dapat mengambil keputusan yang tepat dan melakukan tindakan yang tepat, serta kita dapat menggunakan kesempatan yang baik. Saudara, semuanya itu saudara-saudara, ketika kita lakukan, maka akan memberikan sumbangsi yang signifikan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, saudara, berbicara hal-hal yang tadi kita sebutkan, itu berbicara bagaimana kita mengikuti pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita hidup dengan disiplin, bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan berjalan bersama-sama Tuhan di dalam doa kita, saudara, kita menjadi orang-orang yang mengalami berkat yang seperti itu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 12 ayat 1-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Maria, Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padaku, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus mengunjungi kota Betania. Dan saudara, sebagaimana biasa, keluarga Maria, Marta, dan Lazarus menjamu Yesus untuk makan di rumahnya. Dan saudara, dalam peristiwa kali ini, ada tindakan yang extraordinary, yaitu saudara-saudara, Maria mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni. Dan Alkitab mencatat bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali ini adalah 6 hari sebelum Tuhan Yesus melaksanakan misi penebusan di atas kayu salib. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, tindakan yang tepat waktu sangat berharga. Saudara, firman Tuhan berkata begini, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Maria dengan
mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni. Bukan saja dinilai dari harga daripada minyak narwastu murni yang mahal harganya, karena saudara, minyak narwastu ini tidak diproduksi di tanah Israel. Minyak narwastu ini adalah minyak impor dari negara lain. Oleh karena itu, saudara, minyak ini adalah minyak yang mahal. Dan kemudian saudara-saudara, para wanita, para gadis di Israel, sedikit demi sedikit mengumpulkan minyak narwastu murni untuk kepentingan mereka. Biasanya ketika mereka masuk ke dalam perkawinan, mereka akan memakai minyak narwastu itu. Saudara, minyak narwastu ini menjadi sangat penting bagi Maria. Namun saudara, hari ini ketika kita baca di dalam Alkitab, minyak narwastu yang begitu berharga bagi Maria, dia curahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, tentu saudara-saudara, ketika Alkitab mencatat dia mencurahkan, berarti dia menyurahkan seluruhnya minyak narwastu yang mahal harganya itu, saudara, kepada Tuhan Yesus. Saudara, nilai daripada pengurapan Maria yang Yesus katakan, itu melampaui harga minyak narwastu. Mengapa demikian? Karena Maria mengurapi Tuhan Yesus menjelang Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Di situ saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Saudara, apa yang Maria perbuat? Dia perbuat pada waktu yang tepat, pada situasi kondisi yang tepat. Saudara, saya percaya meskipun tidak dicatat di dalam Alkitab, wangi minyak narwastu yang dicurahkan begitu banyak masih membekas ketika Tuhan Yesus diadili dengan tidak adil, dianiaya, tetapi wangi minyak itu masih membekas di dalam penciuman Tuhan Yesus. Saudara, itulah yang memberitahukan kepada kita, ketika kita bertindak tepat pada waktunya, saudara, menjadi sumbangsi yang signifikan di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa melakukan tindakan yang tepat? Saudara, kita harus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Saudara, Tuhan, Dia mempunyai cara bagaimana menolong kita, supaya kita dengan hikmat bijaksana Tuhan bisa melakukan segala sesuatu pada waktu yang tepat. Saudara, Maria adalah seorang yang selalu berada di kaki Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, Maria sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Satu kali ketika Tuhan Yesus datang ke rumah dia, maka Maria duduk di kaki Yesus dan mendengar apa yang Yesus katakan. Saudara, itu adalah hal yang sangat berharga bagi Maria. Sehingga pada waktunya, Maria sanggup melakukan persembahan yang tepat pada waktunya, sehingga sangat berharga. Saudara, mari kita belajar dari seorang Maria yang hidup dekat dengan Tuhan, sehingga dia punya kepekaan di dalam bertindak dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara, kasih itu akan berbuah tindakan yang berharga. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara, apa beda antara Maria dengan Yudas Iskariot? Saudara, apakah usul Yudas Iskariot tidak baik? Saudara, tentu usulnya baik, meskipun Alkitab mencatat Yudas memberikan usul tidak dengan motivasi yang sesungguhnya.
Saudara, yang membedakan antara Yudas dan Maria adalah Yudas tidak punya kepekaan akan timing, situasi, dan kondisi. Tapi Maria, dia punya kepekaan itu. Saudara, mengapa hal itu bisa terjadi? Saudara, Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Yudas Iskariot, dia lebih mencintai uang daripada Tuhan Yesus. Saudara, ini menjadi pondasi di dalam ekspresi tindakan yang lahir dari motivasi yang berbeda. Saudara, Maria begitu mengasihi Tuhan Yesus. Saudara, orang yang mengasihi, dia selalu memikirkan apa yang dia dapat perbuat kepada orang yang dia kasihi. Dan selalu dia memikirkan hal itu. Sehingga saudara, ketika waktunya tiba, maka dia melakukannya meskipun dia tidak sadar. Dia sedang melakukan pada waktu yang tepat. Saudara, Yudas Iskariot tidak demikian. Karena yang dia pikirkan adalah keuntungan dirinya sendiri. Maka saudara, dia tidak bisa melihat situasi dan kondisi. Dia juga tidak memikirkan apa yang harus dia perbuat kepada Tuhan Yesus yang terbaik. Tetapi dia memikirkan kesempatan apa yang saya bisa dapatkan untuk saya mendapatkan keuntungan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ingin melakukan perkara yang tepat pada waktunya sesuai situasi dan kondisi, maka kita harus hidup di dalam kasih. Saudara, hidup dalam kasih, kita memikirkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Sehingga saudara, kita melakukannya di dalam kepekaan akan kebutuhan orang lain. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita memikirkan selalu kepentingan daripada Tuhan, daripada kepentingan diri kita sendiri. Maka di situ saudara-saudara, kita mempunyai kepekaan akan apa yang patut kita kerjakan. Saudara, Maria pun tidak punya kesadaran bahwa Tuhan Yesus akan segera naik ke atas kayu salib. Tetapi saudara-saudara, dia telah melakukan perkara yang berharga karena dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Mari saudara, kita belajar mencintai Tuhan, mencintai orang-orang lain dengan cinta yang tulus, sehingga kita bisa melakukan tindakan, perkataan yang tepat pada waktunya, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan memetraikan firman-Mu dalam hati kami, bagaimana kami harus hidup seturut yang kehendak Tuhan, dan melakukan dengan bijaksana, berkata dengan bijaksana, dan mengambil keputusan bijaksana, sehingga sungguh-sungguh hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.